penyimpanan PS-mu sudah penuh, tapi tetap ingin menyimpan game-game baru tanpa menghapus game sebelumnya. Simpan aja di SSD eksternal. Emang bisa? Bisa dong. Yuk tonton video ini sampai habis, karena kali ini saya akan membahas tutorial menyimpan game PS4 dan PS5 ke SSD eksternal. Bersama saya Gangsar, let's go! Harddisk internal PS4 terkenal karena kapasitasnya yang sempit. Bagaimana tidak? Kapasitas 500 GB harddisk hanya bisa menampung 5 judul game, sedangkan 1 TB hanya bisa menampung 10 judul game. PS5 pun kurang lebih demikian. Makanya banyak gamer mengakalinya dengan menambah kapasitasnya dengan upgrade harddisk internal atau mencolokkan harddisk eksternal. Tapi sayangnya, harddisk eksternal mempunyai kecepatan baca yang sama atau bahkan sedikit lebih lambat dari harddisk internalnya. Nah, kali ini saya menemukan cara baru, yakni menambah kapasitas penyimpanan PS4 dan PS5 dengan SSD eksternal. SSD adalah media penyimpanan penerus HDD, karena SSD sudah menggunakan teknologi memori flash yang lebih cepat dan efisien ketimbang harddisk yang masih menggunakan piringan magnetik. Pertanyaannya, emang bisa PS4 dan PS5 dihubungkan ke SSD eksternal? Maka kali ini saya akan membuat tutorial yang bisa kamu tiru, serta saya juga akan mengetes kecepatan baca dan tulis SSD untuk membuktikan kecepatannya. Oke yuk, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Hal pertama yang kamu butuhkan tentu saja unit SSD eksternalnya. Untuk SSD eksternal yang kompatibel dengan PS4 dan PS5 adalah SSD eksternal yang sudah support minimal USB 3.0. Lalu syarat kedua adalah format SSD-nya adalah exFAT. Namun kalau SSD-mu belum berformat exFAT tidak apa-apa. Nanti di PS-nya akan ada fitur untuk merubah format SSD. Syarat berikutnya adalah kapasitas SSD-nya usahakan di atas 320 GB. Mau itu 500 GB atau 1 TB itu lebih bagus. Kalau punya saya ini sih SSD 500 GB merek Netak seri ZX20 supaya paling tidak bisa menampung minimal 5 judul game. Link pembelian akan saya tulis di deskripsi. Kalau kamu pakai kapasitas 320 GB memang bisa-bisa saja, tapi fungsinya bakal kurang terasa karena kekecilan. Untuk merek SSD sih bebas ya, mau pakai Samsung, WD, Intel, Kingston atau lain-lain tidak ada masalah. Yang penting ori. Jangan pakai yang KW seperti yang ada di marketplace online karena tergiur dengan harga yang murah. Saya jamin tidak akan berhasil. Jadi maklumi saja kalau SSD yang original itu harganya lumayan mahal. Pertama, colokan SSD ke lubang port USB pada bagian belakang PS5. Harus lubang USB bagian belakang ya, kalau USB bagian depan tidak akan bisa. Lalu masuk ke pengaturan. Lalu ke storage. Lalu ke USB Extended Storage, lalu pilih format as USB Extended Storage, lalu pilih Yes. Lalu pilih OK. Jika sudah, maka selamat. Sekarang SSD eksternal sudah terhubung ke PS5 dan siap digunakan untuk menyimpan game. Lalu bagaimana cara menjadikan SSD eksternal ini sebagai penyimpanan default untuk game yang kita install baik secara digital maupun dari BD? Kamu bisa pindah ke tab Install Location. Lalu di menu PS5 Games dan Apps, ganti ke M.2 SSD Storage. Dan di menu PS4 Games dan Apps, ganti ke M.2 SSD Storage. Sekarang saya akan coba install game dari PlayStation Store, game kecil saja ukuran 1 GB-an. Setelah berhasil terdownload, lalu saya akan masuk ke pengaturan lagi, lalu ke storage. Dan bisa kita lihat kalau di bagian extended storage sudah terisi 1 GB, yang mana itu adalah data game dari game yang sudah saya install tadi. Dan di bagian system storage atau SSD internal kapasitasnya sama sekali tidak termakan. Saat game dimainkan pun, data yang digunakan mengambil dari data yang ada di SSD eksternal. Oh ya, kamu juga bisa memindah game yang sebelumnya sudah terinstall di SSD internal ke SSD eksternalnya loh, atau sebaliknya, yaitu kamu pergi ke Games and Apps, pilih game yang kamu ingin pindah, lalu pilih Select Item to Move. Untuk melepas SSD dengan aman jika suatu saat mengharuskannya, yaitu kamu pergi ke tab USB Extended Storage, lalu klik Safely Remove from PS5.
Sekarang giliran PS4. Pertama, colokan SSD eksternal ke lubang port USB pada bagian depan PS4. Lalu kamu masuk ke pengaturan. Lalu ke devices. Lalu ke USB storage devices. Lalu kamu klik dan pilih format as extended storage untuk memformat SSD ke format yang didukung oleh PS4. Lalu pilih next dan pilih format. Tunggu proses sampai selesai. Lalu pilih yes. Tunggu proses format sampai selesai. Dan selamat, sekarang SSD eksternalmu sudah diformat menjadi penyimpanan tambahan yang disupport PS4. Lalu bagaimana cara menjadikan SSD eksternal ini sebagai penyimpanan default untuk game yang kita install baik secara digital maupun dari PD? Yaitu kamu cukup masuk ke pengaturan lagi, lalu masuk ke storage, lalu pencet tombol option pada stick. Lalu klik pada menu application install location, lalu pilih yang extended storage. Sekarang saya akan coba install game dari PlayStation Store, game kecil saja ukuran 1 GB-an. Setelah berhasil terdownload, lalu saya akan masuk ke pengaturan lagi, lalu ke penyimpanan. Dan bisa kita lihat kalau di bagian extended storage sudah terisi 1 GB yang mana itu adalah data game dari game yang sudah saya install tadi. Dan di bagian system storage atau hard disk internal kapasitasnya sama sekali tidak termakan. Saat game dimainkan pun, data yang digunakan tentu mengambil dari data yang ada di SSD eksternal. Untuk melepas SSD dengan aman jika suatu saat mengharuskannya, yaitu kamu cukup klik hentikan menggunakan, lalu kamu bisa melepas SSD dengan aman tanpa perlu mematikan PS. Saya mendapatkan mini portable SSD NetTag ZX20 ini dari Shopee ya teman-teman. Harganya adalah 1 jutaan untuk versi kapasitas 512 GB. Di dalam paket pembelian, kita akan mendapatkan unit SSD-nya tentu saja, buku panduan, dompet kulit untuk pelindung SSD, kabel USB C2C, dan kabel USB A to C. Secara desain, saya sangat suka SSD eksternal ini karena kecil banget dengan dimensi panjang 7 cm, lebar 4 cm, dan tinggi 0,8 cm. Sementara untuk bobotnya juga ringan di 23 gram. Walaupun bodinya terbuat dari plastik, namun NetTag mengklaim build quality-nya solid dan sangat kuat dengan branding shockproof and reliable. Berikut adalah spesifikasi dari mini portable SSD NetTag ZX20. Untuk kapasitas, pilihannya ada 3, yakni 512, 1 TB, dan 2 TB. Sudah menggunakan teknologi USB 3.2 Gen 2x2. Kecepatan transfernya up to 2000 MB per second. SSD ini kompatibel untuk Windows, macOS, Android, dan PS tentunya. Untuk garansi, NetTag juga berani memberikan jangka waktu yang sangat lama, hingga 5 tahun. Sekarang kita akan lihat kecepatan copy game BD dan kecepatan load game PS4 dan PS5 dari SSD eksternal NetTag ZX20 ini. Pertama, PS4 dahulu. Untuk lama waktu copy game Horizon Zero Dawn Complete Edition dari BD ke SSD eksternal ini adalah 13 menit dengan catatan ukuran filenya 15 GB. Lalu ada lama waktu load awal game Horizon Zero Dawn Complete Edition di PS4 menggunakan SSD eksternal adalah 24 detik. Kedua, PS5. Untuk lama waktu copy game Horizon Zero Dawn Complete Edition dari BD ke SSD eksternal adalah 26 menit dengan catatan ukuran file 40 GB-an. Saya juga kurang tahu kenapa file copy dari BD game yang sama di PS5 menjadi lebih besar, lebih dari 2 kali lipat. Lalu ada lama waktu load awal game Horizon Zero Dawn Complete Edition di PS5 menggunakan SSD eksternal hanya 11 detik. Ya, jadi seperti itulah teman-teman. Video saya kali ini mengenai tutorial menghubungkan SSD eksternal merek NetTag dengan seri model ZX20 ke PS4 dan PS5 untuk dijadikan penyimpanan tambahan. Sekarang kamu bisa menyimpan game-game baru tanpa menghapus game-game lama untuk melonggarkan kapasitas dengan bentuk media penyimpanan yang tipis dan ringan tentunya. Di video cara menyimpan game PS4 ke hard disk eksternal, ada dari kamu yang sempat mengeluh soal lampu LED-nya yang terlalu sering berkedip sehingga mengganggu pandangan. Tapi dengan SSD eksternal ZX20, kini permasalahan itu sudah sirna karena tidak ada lagi lampu LED. Lalu kita juga bisa melihat sendiri bukti kecepatan membaca dan menulis SSD NetTag ZX20 ini yang sangat cepat. Jadi siap membuat pengalaman gamingmu lebih sat-sat. Langsung beli saja SSD NetTag ZX20 jika kamu berminat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat dan menghibur. Oh iya, tonton juga video saya lainnya, yaitu tentang cara memasang stand ke PS5 Fat supaya PS5 Fatmu tidak goyang-goyang ketika diposisikan horizontal dan tidak jatuh ketika diposisikan vertikal.
haikal. Like video ini jika kamu suka, komen apabila ada pertanyaan dan pendapat, share apabila kamu merasa video ini bermanfaat juga untuk teman-teman kamu yang lain, follow Instagram kami di @ria.gadget agar kamu bisa tahu aktivitas channel ini di belakang layar. Cek juga toko online kami di Shopee dengan nama Store Ria Gadget Merch, karena di sana saya akan menjual barang-barang bekas review dengan harga murah. Dan jangan lupa juga untuk hit the subscribe button di bawah agar kamu tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya tentang PlayStation dan konsol-konsol lainnya yang akan saya upload minimal 2 kali dalam seminggu. See you next time dan bye.